Beastmaster terhebat. Bab 171. Li Qian pergi dengan santai, sama sekali tidak memperhatikan Lu Xiaoli dan Su Yue. Melihat ini, ekspresi kedua orang terakhir itu agak buruk. Ayo kita ikuti mereka. Melirik Su Yue, Lu Xiaoli ragu sejenak, dan akhirnya, dia berbicara untuk mengingatkannya. Hidangan malam ini sangat lezat. Li Qian tersenyum ketika tiba di gedung serbaguna dan melihat makanan yang disiapkan oleh staf logistik. Petik 2. Melihat Li Qian begitu tenang dan kalem, seolah-olah dia ada di rumah, beberapa staf logistik menatapnya dengan aneh. Basis pelatihan Chang Feng kami tidak pernah ketinggalan dalam hal perawatan, apalagi hal-hal lainnya. Setelah mendengar kata-kata Li Qian, Gao Yaxin berjalan keluar perlahan dan menjawab. Seperti kata pepatah, jika kau ingin menjaga hati seseorang, kau harus menjaga perutnya terlebih dahulu. Sepertinya Suster Yaxin sangat menyadari hal ini. Pantas saja kau bisa mengelola basis budidaya Chang Feng ini dengan sangat baik. Li Qian memuji Gao Yaxin setelah meliriknya. Beberapa hal memang seperti ini. Sebelum memahaminya, kita sering kali akan ragu dan bimbang. Namun setelah memahaminya, semuanya menjadi jelas. Saat ini, Li Qian sedang dalam kondisi seperti ini. Awalnya ia ingin mengatakan, berkembang, tetapi mengingat situasi sebenarnya dari basis pembiakan, ia mengubah kata-katanya. Melihat ini, Gao Yaxin sedikit mengernyit. Ia memperhatikan perubahan pada Li Qian dengan saksama. Semua orang bisa memuji, terutama jika pujian itu datang dari orang yang kurang kita kenal. Ketika seseorang memuji, biasanya itu berarti bersikap sopan dan menjaga jarak. Aduh! Gao Yaxin mendesah dalam hati dan secara kasar memahami alasan perubahan sikap Li Qian. Sebenarnya, Li Qian tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Lagi pula, merekalah yang pertama kali mengubah sikap, dan pihak lain hanya memilih untuk mundur setelah menyadari perubahan tersebut. Gao Yaxin sebenarnya merasa tidak nyaman. Nalurinya mengatakan bahwa jika dia melakukan ini, dia mungkin akan menyesalinya nanti. Tetapi sekarang keadaan sudah menjadi seperti ini, sudah terlambat untuk memperbaikinya. Terlebih lagi, Li Qian tidak memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tepat ketika Lu Xiaoli, Su Yue, Wen Wan, dan Wu Yu tiba, Li Qian langsung menyatakan keputusannya, baiklah, karena semua orang sudah di sini, saya punya pengumuman. Saya sudah membeli tiket pesawat luar angkasa dan akan meninggalkan kota Nandu besok. Ia berbicara terus terang tanpa menyembunyikan apapun. Nah, teman sekelas Li Qian, kenapa kamu pergi begitu tiba-tiba? Bukankah kita masih punya kerja sama? Wen Wan terkejut setelah mendengar kata-kata Li Qian. Mereka bertiga memang punya keraguan terhadap penelitian Li Qian dan arahan yang diberikannya, tetapi meski mereka tidak begitu percaya pada penilaiannya, mereka tidak pernah berpikir untuk memperlakukannya dengan buruk. Bagaimanapun, identitasnya sebagai pelatih jenius itu nyata dan tidak bisa dipalsukan. Bagi pangkalan pelatihan Chang Feng, berteman dengan pelatih jenius seperti itu pasti akan membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Lu Xiaoli dan Su Yue, kalau tidak mereka tidak akan berpikir begitu. Adapun Li Qian, idenya sangat sederhana. Karena mereka tidak bisa memiliki cita-cita yang sama, akan lebih baik berpisah lebih awal agar mereka bisa tetap berteman saat bertemu nanti. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk Gao Yaxin dan Wen Wan. Sedangkan untuk Lu Xiaoli dan Su Yue, itu mustahil. Baginya, bersikap sopan terhadap kedua orang itu saja sudah merupakan suatu kebaikan. Soal kerjasama, anggap saja itu lelucon. Saya mendapatkan begitu banyak informasi kultivasi secara gratis, tetapi saya tidak memberikan saran yang substantif. Kerjasama itu sungguh tidak berarti. Li Qian menanggapinya sambil tersenyum. Ini, ada sedikit makna mendalam dalam kata-kata ini. Implikasinya adalah, jika kau tidak percaya padaku, apa gunanya aku tinggal? Menghadapi implikasi ini, baik Wen Wan maupun Gao Yaxin tidak tahu harus menjawab apa. Pada saat ini, jika mereka terus menyangkalnya dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rasa tidak percaya dan mencoba membujuk pihak lain untuk tetap tinggal, itu akan terlalu palsu dan mereka tidak dapat mengatakan hal itu. Kerjasama ini sudah tercapai, meskipun hanya sebatas kesepakatan lisan, tapi tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jangan khawatir, kami akan mencari koi berpotensi tinggi untuk basis penangkaranmu di kota Nandu, ujar Gao Yaxin, yang merasa sedikit kasihan pada Li Qian, dengan nada tegas tanpa banyak berpikir. Kalau begitu, terima kasih, Suster Yaxin. Setelah memikirkannya, karena Gao Yaxin bersikeras, Li Qian tidak mengatakan apa-apa lagi. Paling buruk, dia bisa saja memberi sedikit uang tambahan dan menganggapnya seperti meminta bantuan untuk membelinya. Lagi pula, basis pembiakannya tidak kekurangan uang sekarang. Di sebelahnya, Su Yue mendengarkan percakapan antara Li Qian dan Gao Yaxin dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ternyata mereka hanya membahas kerjasama dan tidak ada hal lain yang terlibat. Tapi meskipun begitu, orang ini tadi terlalu tidak sopan kepadaku. Setelah memahami keseluruhan cerita, Su Yue masih merasa kesal. Di daerah Nandu ini, tidak ada yang berani bersikap lancang di depannya. Baru saja dia mengetahui dari Lu Xiaoli bahwa bocah ini hanyalah seorang anak desa yang berasal dari kota kecil di pedesaan. Meskipun dia punya bakat kultivasi, kurasa dia mungkin tidak punya latar belakang keluarga. Itu sudah cukup. Aku akan cari kesempatan besok untuk memberinya pelajaran.
Supaya orang ini mengerti, bahwa di kota Nandu ini tidak boleh sombong, kalau tidak dia pasti celaka nasibnya. Li Qian tidak bisa mendengar isi hatinya, kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa berkata apa-apa. Aku hanya tidak ingin memperhatikan si idiot ini, bagaimana itu bisa dianggap sombong. Makan malam berakhir dengan suasana yang agak aneh. Pada akhirnya, Gao Yaxin tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Dia tahu betul bahwa dengan harga diri Li Qian, tidak ada ruang untuk penebusan sekarang karena masalah ini telah dibicarakan. Ngomong-ngomong, Suster Yaxin, ada sesuatu yang ingin ku minta darimu. Li Qian tiba-tiba berbicara ketika hendak pergi setelah makan malam. Ada apa? Gao Yaxin bertanya langsung tanpa ragu. Jual ayam itu padaku. Aku ingin melanjutkan penelitianku. Setelah memikirkannya, Li Qian mengungkapkan isi hatinya. Dia hanya menyebutkannya dengan santai. Akan lebih baik jika dia bisa membelinya. Lagi pula, potensi bulu ayam masih sangat bagus. Kalau dia tidak bisa membelinya, ya sudahlah. Harga ayam bulu merah tidak mahal, bahkan bisa dibilang sangat murah. Sekalipun bulunya sudah rontok, ia bisa membeli yang baru kapan saja. Alasan mengajukan permintaan ini adalah karena 2 hari pelatihan benar-benar telah memberi Jiva banyak kenangan yang tak terlupakan, dan Li Qian ingin menebusnya dengan sebuah kesempatan. Tidak perlu beli, aku akan memberimu ayam berbulu merah saja. Mendengar permintaan Li Qian, Gao Yaxin tertegun sejenak, lalu langsung menyatakan keputusannya. Sulit untuk mengatakan hal lain, tetapi dia masih mampu membeli ayam berbulu merah. Tidak, sekarang ayam berbulu merah bermahkota emas. Li Qian ingin bersikeras membelinya, tetapi Gao Yaxin menolaknya dengan alasan, memberi uang berarti meremehkannya sebagai saudara perempuannya. Karena Gao Yaxin sudah mengatakannya, Li Qian tidak menolak lagi. Itu hanya sesuatu yang biasa saja, jadi tidak perlu mempermasalahkan hal sekecil itu. Bab 172. Setelah makan malam, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung kembali ke bangunan putih kecil tempat dia tinggal sementara dan terus menjelajahi informasi kultivasi di kacamata VR. Ia tahu betul bahwa jari emas itu hanyalah bantuan dan tidak boleh terlalu diandalkan. Wajar jika suatu hari benda yang tak terpahami itu tiba-tiba menghilang. Jika hari seperti itu benar-benar tiba, Li Qian harus memperbaiki dirinya agar ia bisa menjadi pelatih yang baik meski tanpa jari emas, dan tidak terjerumus dalam aib dan menjadi orang biasa-biasa saja. Yang terpenting, dalam hal menumbuhkan hal semacam ini, jika Anda punya kemampuan, ya punya kemampuan. Jika Anda tidak punya kemampuan, ya tidak punya kemampuan. Anda tidak bisa hanya mengisi kekosongan. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar pukul 10 malam, ketika Li Qian melepas kacamata VR-nya dan bersiap untuk beristirahat, sesosok tiba-tiba muncul melalui jendela. Kok. Sosok itu berhenti di ambang jendela, mematuk kaca, lalu mengeluarkan suara kicauan yang sudah dikenalnya. Hampir seketika setelah suara kicauan itu terdengar, Li Qian menyadari bahwa sosok yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah ayam bulu merah mahkota emas yang baru saja dilatih dan berevolusi pada siang hari. Jiva, sudah larut malam, ada apa denganmu? Melihat Jiva yang datang, wajah Li Qian menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Ayam itu datang ke sini saat ini, jelas untuk menemukan dirinya sendiri, tetapi mengapa ia datang ke sini untuk menemukan dirinya sendiri? Karena tak mampu memahaminya, Li Qian berhenti memikirkannya. Ia langsung berjalan mendekat, membuka jendela, dan memandangi bulu ayam di ambang jendela. Kok. Ayam itu kembali mengeluarkan suara kokok yang cepat, memutar kepalanya, lalu tiba-tiba melompat dan terbang turun dari lantai 3. Melihat ini, Li Qian langsung mengerti maksudnya. Tanpa ragu, ia melangkah maju, turun ke lantai 3, dan mengikutinya. Maukah kau membawaku ke suatu tempat? Melihat Jiva melihatnya menuruni tangga dan berjalan lurus ke arah tertentu, niatnya untuk memimpin jalan sangat jelas, Li Qian langsung bertanya. Ayam itu berbalik dan berkotek beberapa kali lagi sebagai respons. Li Qian melihat ini dan mungkin mengerti maksudnya, jadi ia tidak berkata apa-apa lagi dan mengikutinya dengan saksama. Li Qian sangat mengenal arah yang dituju ayam itu. Itu adalah hutan kecil tempat tinggal ayam-ayam berbulu merah. Tak lama kemudian, pria dan ayam itu tiba di hutan satu demi satu. Li Qian masih berdiri di tepi hutan. Ia tidak langsung masuk, melainkan mengamati dengan saksama. Jiva tidak membuang waktu dan langsung masuk. Ia mengepakkan sayapnya dan melompat cepat, lalu dalam sekejap mendarat di dahan sebuah pohon besar. Li Qian mengikuti jalur penerbangannya dan segera melihat sosoknya. Hei, apakah ini ayam betina berbulu merah? Li Qian melihat seekor ayam betina berbulu merah di dahan tempat bulu ayam itu jatuh. Setelah mengenalnya selama lebih dari 2 hari, ia sangat mengenal hewan peliharaan jenis ini, jadi ia langsung mengenalinya. Ayam yang berdiri di samping bulu ayam itu adalah seekor ayam betina berbulu merah. Dia pacar-pacarmu. Kau tidak memintaku datang larut malam hanya untuk melihat kalian berdua pamer kemesraan, kan? Kalau begitu, hati-hati atau aku akan marah dan merebusmu menjadi sup ayam. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam ketika melihat ayam itu mendarat di samping ayam betina berbulu merah. Kedua ayam itu benar-benar bertingkah seolah-olah mereka tinggal bersama. Kok. Setelah mendarat di samping ayam betina berbulu merah, ayam jantan itu berkokok lagi, seolah-olah ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikannya kepada Li Qian. Li Qian mengerutkan kening saat melihat ini. Dilihat dari raut wajah Jiva, jelas ada yang salah.
Namun, ia tidak mengerti apa arti suara kluk, kluk itu. Tepat ketika Li Qian berpikir apakah dia harus memanggil Qizi untuk bertindak sebagai penerjemah, posisi ayam betina berbulu merah di dahan pohon tiba-tiba berubah. Tepatnya, ayam betina berbulu merah itulah yang berubah. Tiba-tiba, cahaya abu-abu keperakan samar muncul dari sekujur tubuh ayam betina berbulu merah yang tadinya berdiri tak bergerak. Karena cahaya abu-abu keperakan itu tidak terlalu kentara, Li Qian awalnya tidak menyadarinya. Ia baru menyadarinya setelah menatapnya dengan saksama. Apakah itu teknik penyimpanan energi cahaya? Melihat pemandangan yang familiar ini, Li Qian tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan teknik penyimpanan energi cahaya yang dikuasai Jiva. Apakah ini cahaya bulan? Sambil menatap bulan terang yang menjulang di langit, ia segera menebak. Keahlian mereka sangat mirip, hampir identik, kecuali warnanya. Li Qian tak bisa menahan diri untuk tidak mengaitkannya. Ayam berbulu merah jantan menggunakan keterampilan menyimpan energi cahaya untuk menyimpan sinar matahari, sedangkan ayam berbulu merah betina menggunakan keterampilan ini untuk menyimpan sinar bulan. Tak heran Gao Yaxin berkata bahwa ia belum pernah melihat ayam betina berbulu merah mempelajari keterampilan ini. Ternyata mereka tidak bisa melakukannya di siang hari. Meskipun ayam bulu merah jantan dan betina telah mempelajari keterampilan menyimpan energi cahaya, energi yang mereka serap sangat berbeda. Sepertinya dugaan saya sebelumnya benar. Ayam bulu merah memiliki dua bentuk evolusi tingkat tinggi yang sangat berbeda, satu untuk ayam jantan dan satu untuk ayam betina. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Li Qian merasa cukup percaya diri. Li Qian diam-diam mengamati pacar Jiva menggunakan keterampilan penyimpanan energi cahaya untuk menyerap cahaya bulan, dan dia pun berpikir keras tanpa bergerak. Pada saat ini, dia memikirkan banyak hal dan memahami banyak hal. Setelah waktu yang tidak diketahui, Li Qian tersadar dari lamunannya. Pada saat ini, pacar Jiva juga berhenti menggunakan kemampuannya. Ia dan Jiva melompat turun dari dahan pohon dan mendarat di depan Li Qian. Mereka berdua tertawa cekikikan kluk, kluk bersamaan. Li Qian kurang lebih mengerti maksud Jiva. Ia tersenyum dan menunjuk ayam betina berbulu merah yang sedang berkokok bersamanya. Kau ingin aku membantunya menyelesaikan evolusinya juga? Kok, kok, kok. Setelah mendengar ini, ayam itu berkokok lebih keras lagi. Jelas sekali Li Qian telah tepat sasaran. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa Jiva datang mencarinya di tengah malam. Ternyata karena alasan ini, ayam berbulu merah ini benar-benar pintar. Sebaiknya minta saja pada Gao Yaxin. Meskipun dua sesi pelatihan itu agak menyiksa baginya, ia tahu betul di dalam hatinya bahwa selama ia bisa menjadi lebih kuat, semua ini tidak akan berarti apa-apa. Jelaslah, ia telah memahami bahwa pertemuannya dengan Li Qian bukanlah kemalangannya, tetapi sebaliknya, itu adalah kesempatannya. Ia ingin memberikan kesempatan ini kepada kekasihnya agar ia bisa tumbuh bersama. Li Qian melihat bahwa IQ ayam kecil ini tidak rendah, kalau tidak, ia tidak akan menyampaikan pesan ini kepadanya bersama Jiva. Aku sudah kehabisan rumput awan api. Kalau kalian mau berevolusi, ikut aku besok. Li Qian menatap Jiva dan pacarnya, tersenyum, lalu berkata perlahan. Li Qian masih cukup yakin bisa mendapatkan ayam berbulu merah lagi dari Gao Yaxin. Tentu saja, jika gagal, ia tak keberatan membayar sedikit. Bagaimanapun, nilai dari ayam bulu merah itu hanya itu saja, dan kalaupun Anda membayar untuk membelinya, harganya tidak akan mahal. Bab 173. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, setelah makan sederhana, Li Qian meninggalkan pangkalan penangkaran Changfeng. Ia tidak meminta orang-orang dari pangkalan penangkaran untuk mengantarnya, melainkan naik taksi dan pergi sendiri. Secara keseluruhan, kunjungan ke pangkalan pembiakan Changfeng ini agak disayangkan. Meskipun dikatakan sebagai kerjasama, pihak lain tidak sepenuhnya mempercayai saya. Ada sedikit ketidaknyamanan, dan apa yang terjadi dengan Su Yue membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jika kemarin tidak terlalu larut, dia pasti sudah siap untuk pergi kemarin. Duduk di dalam taksi, Li Qian menatap gerbang pangkalan pelatihan dengan 3 bintang terukir di atasnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah meninggalkan tempat ini, kecuali terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, dia mungkin tidak akan datang lagi ke tempat latihan ini. Kalau dibilang hal semacam ini sepenuhnya kesalahan Gao Yaxin dan yang lainnya, sepertinya tidak demikian. Usia dan kualifikasi saya juga berperan besar. Kalau saja saat ini aku adalah seorang kultivator utama berambut putih yang sangat disegani, mereka mungkin akan mempercayaiku meski apa yang kukatakan agak keterlaluan. Li Qian menghela napas dan menatap 2 bola pengendali binatang di tangannya, dan senyum tipis muncul di wajahnya lagi. Kita tidak perlu membahas kerjasama untuk saat ini. Akan lebih baik jika bisa diimplementasikan di masa mendatang. Kalau tidak, ya tidak masalah. Namun, perjalanan ke pangkalan pembiakan Changfeng ini bukannya tanpa hasil. Jiva dan Cai Yun adalah salah satu keuntungan yang ia peroleh kali ini. Ngomong-ngomong, Cai Yun adalah pacar Jiva. Hari ini, sebelum pergi, Li Qian mengajukan permintaan ini, dan Gao Yaxin menyetujuinya tanpa ragu. Pertama, nilai Jiva dan Cai Yun terletak di sini. Mereka hanyalah 2 ayam berbulu merah, dan Cai Yun memiliki banyak basis pengembang biakan. Kedua, ia juga mengetahui perasaan antara Jiva dan Cai Yun. Karena Cai Yun ingin mengikuti Jiva, ia memutuskan untuk menjadi ayam yang cantik.
Yang tidak diketahuinya adalah ketika dia memutuskan untuk memberikan Cai Yun kepada Li Qian, mata Su Yue yang berada tidak jauh darinya tiba-tiba berkedip. Pikiran tertentu tiba-tiba menguat di benaknya. Menurutnya, seorang pelatih yang ingin memanfaatkan keuntungan sekecil itu tidak akan terlalu berarti, meskipun ia memiliki potensi. Maka pikirannya pun menjadi lebih aktif dan ia pun menjadi lebih tidak bermoral. Melihat dua bola penjinak binatang di tangannya, dan kemudian memanggil panel tugas untuk melihatnya, sedikit kegembiraan melintas di mata Li Qian. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ke pangkalan pembiakan Changfeng, misi penelitian hewan peliharaan yang kemajuannya telah mencapai 92%. Ya, tugas kedua, evolusi ayam berbulu merah, telah mencapai 92% dari progres tugas. Tadi malam, ketika ia melihat Cai Yun menggunakan skill penyimpanan energi cahaya untuk menyimpan cahaya bulan, nilai inspirasinya meningkat 2%. Meskipun kemajuan misi meningkat sebesar 2%, Li Qian tahu betul dalam hatinya bahwa 2% ini tidak terlalu berharga untuk tahap evolusi bulu ayam saat ini. 2% kemajuan tugas ini jelas milik Cai Yun, seperti naga sisik hijau dan salamander setan api beku sebelumnya. Kemajuan evolusi Cai Yun tidak diragukan lagi lebih rendah, mungkin kurang dari 80%, tetapi meskipun begitu, dia masih cukup bahagia. Setelah semua elemen evolusi jiwa terkumpul, 2% ini akan menjadi poin pencapaian. Kini Li Qian hanya memiliki sedikit pencapaian tersisa, dan ia sangat bersemangat untuk meraih poin pencapaian. Sambil berpikir, ia memejamkan mata sejenak. Perjalanan dari sini ke pangkalan pesawat ruang angkasa cukup panjang. Sopir taksi ini jelas tipe orang yang tidak suka banyak bicara, jadi Li Qian hanya memejamkan mata dan beristirahat. Kegentingan. Li Qian memejamkan mata dan beristirahat. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara rem mendadak. Ia duduk di kursi belakang dan karena inersia, kepalanya langsung membentur kursi depan. Untungnya joknya dilapisi kulit, kalau tidak, kepalanya pasti sudah berdarah sekarang. Bagaimana kamu membukanya? Li Qian tidak banyak berpikir dan secara naluriah bersiap untuk mengumpat. Kok bisa nyetir kayak gini? Ini bukan nyetir, tapi pembunuhan. Tetapi dia tiba-tiba berhenti bicara di tengah jalan karena dia melihat tidak jauh di depan, di tengah jalan, seseorang telah meletakkan tumpukan batu besar di tempat yang salah. Tumpukan batunya sangat besar, seperti bukit kecil, sehingga pengemudi tentu harus mengerem tepat waktu, jika tidak, akibatnya tidak akan semudah membentur kepala. Siapa yang begitu jahat sampai menumpuk batu di tengah jalan? Sopir itu merasa sangat bersalah dan marah setelah dikutuk oleh Li Qian tanpa alasan, jadi dia pun membalas kutukan itu. Sambil berbicara, ia hendak keluar dari mobil untuk melihat-lihat, tetapi tidak ada jalan. Tumpukan batu sebesar itu hampir menghalangi jalan dan tidak ada jalan untuk memutarnya. Mobilnya bukan roller coaster, jadi tidak bisa terbang langsung. Tentu saja, meskipun itu roller coaster, ia tidak bisa lepas landas tanpa lisensi terbang. Pengemudi hendak keluar dari mobil untuk memeriksa situasi, tetapi pada saat ini, Li Qian mengulurkan tangan dan menghentikannya, jangan turun. Kalau kita tidak turun, kita akan tetap di dalam mobil dan tidak akan bisa lewat. Sopir itu sedikit bingung ketika mendengarnya, dan melirik Li Qian. Li Qian mengerutkan kening, tatapannya tajam saat dia menatap lurus ke depan, nadanya menjadi serius, jangan turun, itu sama sekali bukan batu. Kalau bukan batu, apa lagi? Pengemudi itu tanpa sadar hendak membuka mulut untuk membantah, tetapi pada saat ini, tumpukan batu di tengah jalan di depannya tiba-tiba berdiri. Pemandangan aneh itu sontak membuat sang sopir terkejut hingga ia tergagap, apa-apaan ini? Pet, raksasa batu. Kata Li Qian ringan, lalu dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Faktanya, ketika Li Qian melihat tumpukan batu ini tadi, dia juga melakukan kesalahan dan mengira itu hanya tumpukan batu biasa. Untungnya, ia selalu berhati-hati dalam bertindak, jadi ia mengaktifkan skill Eye of True Vision untuk memeriksanya. Pemeriksaan ini mengejutkannya. Nama, raksasa batu. Atribut, bumi. Tingkat, elit 4. Potensi, komandan level 7. Keahlian, paku bumi, sempurna paku batu, mahir gempa bumi, mahir retakan bumi, pemula penjaga bumi, mahir zirah batu, pemula. Setelah melihat sifat-sifat tumpukan batu ini, Li Qian tentu saja tidak lagi menganggapnya sebagai tumpukan batu biasa. Pada saat yang sama, firasat buruk muncul di hatinya. Jelas kecil kemungkinan pengemudi itu akan menyinggung siapapun. Kemungkinan besar, orang ini dan Beastmaster di belakangnya sedang mengincarnya. Untungnya, ini kota Nandu, di dalam kota, jadi Li Qian tidak terlalu khawatir. Selama ada sedikit keributan, orang-orang dari Biro Keamanan Publik akan segera datang. Bab 174. Mungkin menyadari bahwa Li Qian dan pengemudinya telah menyadari ada sesuatu yang salah dan penyergapan tidak ada harapan, raksasa batu itu berdiri. Pada saat yang sama, di belakang raksasa batu itu, sesosok berjalan keluar perlahan, lalu menatap Li Qian dengan mata tajam. Jalan ini diblokir. Sosok itu adalah seorang pria, berusia sekitar 40 tahun, dengan kepala botak besar dan bekas luka di sudut matanya. Ia tampak garang. Sementara pria botak itu berbicara, dua sosok lain keluar dari sabuk hijau di pinggir jalan. Mereka semua menatap Li Qian dengan tatapan tak bersahabat. Sepertinya mereka benar-benar mengincarku. Meskipun pria botak itu berkata bahwa pendekatan ini terhalang, tatapannya yang tajam mengungkapkan segalanya. Apakah dia dari Sekte Dewa Hitam?
Li Qian memikirkannya dan merasa kemungkinannya kecil. Hal itu sangat mencolok dan sangat berbeda dengan gaya mereka dalam bekerja. Tidak berhasil. Kalau begitu, mari kita ambil jalan lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria botak itu, Li Qian memilih untuk mengikuti sarannya. Ia berkata perlahan dan tenang. Pria berjanggut yang datang ke sisi pria botak itu tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qian, kamu benar-benar orang yang berbakat. Dia melotot tajam ke arah Li Qian, lalu terkekeh dan berkata, apakah ini yang dimaksud kakak laki-lakiku? Bukan itu maksudku. Apa maksudnya? Tanya Li Qian berpura-pura bingung. Tentu saja. Kalau kamu mau lewat sini, kamu harus punya uang untuk membeli tiket masuk. Orang ketiga adalah seorang perempuan berambut gimbal, dan dia tidak terlihat seperti perempuan yang baik. Li Qian terkekeh, raut wajahnya tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi itu maksudmu. Kenapa tidak langsung saja kukatakan? Kenapa repot-repot? Jadi, kau siap untuk menyerah dengan patuh. Wanita berambut gimbal itu melihat Li Qian begitu menyadari situasi saat ini, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tidak. Li Qian menggelengkan kepalanya dengan tegas setelah mendengar ini. Aku tidak berniat membayarmu karena aku tidak yakin kau akan membiarkanku pergi setelah aku membayarmu. Asal kau memberi kami uang, kami akan membiarkanmu pergi. Pria berjanggut itu menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi kuningnya yang besar. Kalau kamu melepaskanku, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada atasanmu? Tanya Li Qian langsung, seolah bertanya apakah kamu sudah makan, dengan sangat alami dan santai. Pria berjanggut itu jelas tidak menyangka Li Qian akan menyadari bahwa mereka hanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Ia terdiam sesaat dan tertegun. Jadi dia diperintah oleh seseorang. Melihat reaksi pria berjanggut itu, Li Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia menatap 3 orang dan seekor binatang buas yang menghalangi jalannya, tatapannya semakin dingin. Kalian menyiapkan penyergapan di sini, apa kalian tidak takut Biro Keamanan Publik akan datang? Aku hanya memanggil hewan peliharaanku dan tidak menggunakan keahlian apapun. Biro Keamanan Publik tidak bisa mendeteksi fluktuasi energi dan tidak bisa sampai di sini secepat ini. Senyum puas muncul di wajah pria botak itu. Kalau kau tidak menggunakan skillmu, bagaimana kau bisa menghentikan skill hewan peliharaanku? Li Qian sedikit terkejut mendengarnya. Ia jelas tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti ini. Haha, kalau kau mau menggunakan kemampuanmu, silakan saja, tapi sebaiknya kau segera memanggil hewan peliharaanmu. Wanita berambut gimbal itu mengeluarkan suara yang tidak sopan. Li Qian sedikit bingung, tetapi segera dia bereaksi dan mengerti apa yang sedang terjadi. Menurut hukum federal, dalam keadaan normal, Beastmaster tidak diizinkan untuk memulai perkelahian hewan peliharaan di kota. Siapapun yang memulai perkelahian akan dimintai pertanggungjawaban dan kemungkinan besar akan dijebloskan ke penjara, yang agak sulit untuk dihadapi. Jika aku tidak memanggil Qizi dan Xiao Liu, kemungkinan aku bukan tandingan mereka. Lagi pula, kita kalah jumlah. Jika dia memanggil Qizi dan Xiao Liu, dia akan jatuh ke dalam perangkap yang mereka pasang. Salah satu tujuan mereka mungkin untuk memaksaku memanggil Qizi dan Xiao Liu. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan cemberut. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah para penjahat dari kota Nandu. Mereka sangat mengenal aturan operasional kota dan sangat lihai memanfaatkannya. Namun, tak lama kemudian, kerutan di dahinya mereda. Karena ia ingat betul bahwa setelah mencapai kerjasama dengan Biro Keamanan Publik Provinsi Jiangnan, Zhao Siwei berkata bahwa jika mereka menghadapi masalah, selama itu di kota Nandu atau bahkan seluruh provinsi Jiangnan, mereka dapat mengatasinya. Tentu saja, premisnya pasti bahwa ia benar. Tampaknya situasi ini tepat. Jadi ini tujuanmu, tapi... Setelah melirik mereka bertiga, kekhawatiran di hati Li Qian telah hilang sepenuhnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara yang dikenalnya menyela, tapi rencana mereka pasti gagal. Saat suara itu jatuh, sosok yang familiar tiba-tiba muncul di belakang Li Qian. Orang yang datang tak lain adalah Wu Yu, seorang wanita dari klan Wing. Kenapa kau di sini? Li Qian menatap Wu Yu, wanita dari klan Wing, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan bertanya. Aku bosan bermain di markas latihan Yaxin, jadi aku pergi begitu saja. Wanita suku bersayap itu menjawab dengan santai, lalu melanjutkan, sepertinya kau mengalami masalah. Memang benar aku mengalami sedikit masalah, tapi itu bukan masalah besar. Li Qian merentangkan tangannya dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Butuh bantuanku untuk menyelesaikannya. Situasi ini sangat cocok untukku. Wu Yu melirik ketiga pria botak itu dan berkata dengan nada meremehkan. Ketika pria botak itu melihat Wu Yu muncul dan melihat dia tengah mengobrol penuh semangat dengan Li Qian, dia langsung menjadi geram. Bagaimana mungkin seorang pria bisa menoleransi pengabaian seperti ini? Silakan, beritahu mereka kenapa bunganya begitu merah. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, ia memimpin serangan ke arah Li Qian, diikuti oleh pria berjanggut dan wanita berambut gimbal. Menurut mereka, pemuda yang lemah lembut dan lemah lembut seperti Li Qian, bahkan dengan Wu Yu, tidak mungkin sebanding dengan mereka bertiga. Agar dapat bertahan hidup di kota super besar Nandu, hewan peliharaan yang mereka pilih memiliki kemampuan tempur rata-rata, tetapi kebugaran fisik mereka luar biasa. Justru karena itulah mereka sangat percaya diri dengan kebugaran fisik mereka dan merasa bahwa menghadapi Li Qian dan Wu Yu adalah hal yang mudah.
Li Qian melihat Wu Yu, wanita dari klan bersayap, mengambil alih dan bergegas keluar, senyum tipis muncul di wajahnya. Dalam pertempuran ini, bahkan jika dia hanya berdiri dan menonton, tidak akan ada yang salah. Lagi pula, Wu Yu bukanlah wanita biasa, melainkan makhluk luar biasa yang setengah manusia dan setengah hewan peliharaan. Dari segi kekuatan tempur saja, ia bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Fakta segera membuktikan hal ini. Tak lama setelah keempat orang itu bertemu, situasi yang tidak seimbang pun muncul. Baik pria botak maupun pria berjanggut tidak sebanding dengan Wu Yu, apalagi wanita berambut gimbal. Bang, bang, bang. Hanya dengan 3 kali pukulan dan 2 kali tendangan, ketiga lelaki itu terdorong ke belakang dan terjatuh di jalan tak jauh dari situ. Di antara mereka, si botak yang berlari paling depan adalah yang paling parah. Setelah terpental mundur, ia membungkukkan badan dan berguling-guling di jalan, meratap, tampak sangat kesakitan. Bab 175. Su Yue sedang menunggu di persimpangan tidak jauh dari pangkalan pembiakan Chang Feng. Sesekali ia memandang ke arah tertentu, matanya berkedip-kedip, seolah menanti sesuatu terjadi. Ding ling ling. Pada saat ini, nada dering telepon seluler tiba-tiba berdering. Su Yue segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya. Ketika dia melihat nomor yang dikenalnya tertera di layar ponsel, dia tidak dapat lagi menahan senyum di wajahnya. Dia segera menekan tombol jawab, lalu terdengar suara yang familiar, "Tuan Su, kami sudah mengurus semuanya di sini." Hahaha. Su Yue tertawa terbahak-bahak saat mendengar suara yang dikenalnya mengatakan ini. Tertawa terbahak-bahak. Sambil bercanda, ia pun berjanji lagi, "Tenang saja, uang yang aku janjikan tidak akan berkurang sedikitpun. Kami percaya padamu, bos." Suara si botak terdengar lagi di telepon. Setelah itu, ia menambahkan, "Targetnya dipukuli habis-habisan oleh kami." Sekarang, dia tergeletak di tanah dan menjerit. "Maukah kalian datang dan melihatnya?" Mendengar ini, Su Yue setuju tanpa ragu, "Baiklah, aku akan segera ke sana." Setelah menyetujuinya, dia tidak dapat menahan diri untuk mulai melampiaskan emosinya dengan gila-gilaan. "Anak kecil, kamu tidak sombong, suka mendominasi, atau merendahkan." Saat ini, tepat sekali untuk melihat betapa menyedihkannya dia. Saya yakin ini pasti akan menjadi gambar yang sangat menarik. Memikirkan hal ini, senyum di wajahnya menjadi lebih jelas. Tanpa menunda, ia langsung melaju kencang menuju lokasi yang disebutkan di telepon. Selama waktu ini, ia juga mengeluarkan masker dari peralatan luar angkasa dan memakainya. Bahan masker ini sangat khusus dan terlihat seperti film tipis. Setelah menonton film ini, wajah Su Yue langsung berubah dan berubah drastis. Hanya dalam sekejap mata, wajah Su Yue yang awalnya sedikit feminin menghilang, digantikan oleh wajah seorang pria parubaya. Pria parubaya memiliki tulang pipi yang tinggi, yang membuatnya tampak tangguh dan kasar. Pendek kata, melihat penampilannya, tak seorang pun akan menduga bahwa dia adalah mantan tuan muda Su Yue. Pada saat yang sama, tepat saat Su Yue hendak pergi, di sisi lain, Li Qian menatap pria botak yang baru saja menyelesaikan panggilan telepon dan mengangguk puas. "Untungnya, aku mengingatkan Wu Yu untuk berhati-hati dan tidak memukul mulutnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa berbicara dengan jelas saat ini." Namun, memar dan memar tidak dapat dihindari. Pada saat ini, setelah menyelesaikan panggilan, dia memasang kepala babi, memasang ekspresi menyanjung, dan menatap Li Qian dan Wu Yu dengan iba. Ya, setelah beberapa pertukaran persahabatan, Li Qian dan Wu Yu telah sepenuhnya memahami satu sama lain. Ketiga pria botak itu memang dipercayai seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan demi uang. Akan tetapi, mereka tidak tahu siapa majikan di balik layarnya. Mereka bertemu melalui perantara dan menggunakan nama sandi saat berkomunikasi satu sama lain. Karena itu pula Li Qian meminta Wu Yu untuk sedikit menahan diri dan tidak membunuh mereka secara langsung. Dia tersenyum, berjalan ke arah lelaki botak itu, dan memperhatikannya meratap dan berguling-guling di tanah, dengan acuh tak acuh. Orang seperti ini, dilihat dari kemahirannya dalam bertindak dan berbicara, pasti telah melakukan banyak kejahatan melukai dan merampok orang. Oleh karena itu, tidak layak mendapat simpati sama sekali. Terlebih lagi, Wu Yu sangat berhati-hati dalam bertindak. Cedera sebesar ini paling-paling hanya akan membuat mereka terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Dia menghampiri pria botak itu dan memintanya untuk menelepon majikannya dan mencoba menipunya agar datang. Pada awalnya, ketiga pria itu sangat keras kepala, berbicara tentang aturan dunia bawah dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati majikan mereka. Dia mengatakannya dengan hati yang teguh. Orang-orang yang tidak mengenal mereka mungkin keliru mengira mereka pahlawan. Oleh karena itu, Wu Yu hanya menyampaikan belasungkawa tulus kepada mereka, dan mereka pun menuruti perintahnya. Harus saya akui, aktingnya cukup bagus dan dia punya bakat. Saat berkomunikasi dengan sang majikan di balik layar, kegembiraan yang ia tunjukkan sangat alami, tanpa ada tanda-tanda kepalsuan. Li Qian merasa sedikit bersemangat setelah memikat majikannya melalui pria botak itu. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang diam-diam merencanakan kejahatan terhadapnya. Mereka benar-benar mempekerjakan 3 orang idiot seperti itu. Sepertinya mereka tidak terlalu pintar. Melalui ketiga orang idiot ini, Li Qian pada dasarnya yakin bahwa dalang di balik semua ini tidak mungkin seorang pemuja sekte Dewa Hitam.
Para pengikut kultus Dewa Hitam terorganisir dan disiplin. Mustahil bagi mereka untuk bertindak sekasar itu dan membuat begitu banyak kesalahan. Saudara-saudari, saya sudah menelepon majikan kita seperti yang Anda perintahkan. Bisakah kita pergi sekarang? Setelah selesai menelepon, pria botak itu menatap Li Qian dan Wu Yu dengan waspada. Hal yang sama berlaku bagi pria berjenggot dan wanita berambut gimbal. Bang! Akan tetapi, saat berikutnya setelah pria botak itu selesai berbicara, sebelum Li Qian sempat membuka mulutnya, Wu Yu menamparkan wajahnya. Dia menatap pria botak itu dengan marah dan berkata, "Siapa yang kau panggil aku kakak? Siapa kakakmu? Apa aku terlihat tua? Oh, nyonya, saya bicara terlalu cepat dan salah bicara. Saya salah. Kasihanilah saya." Mendengar itu, pria botak itu segera menutupi kepalanya, segera mengganti alamatnya, dan memohon ampun. "Kalau mau pergi, jangan terburu-buru. Tunggu sampai bos besar di belakangmu datang." Li Qian juga melirik mereka, lalu mengeluarkan suara agak sarkastis. Dia secara khusus menekankan 3 kata, bos besar, dan subteksnya sangat jelas. Li Qian pasti tidak akan membiarkan mereka pergi sampai orang di balik pembunuhan itu ditemukan, meskipun mereka telah dipukuli dengan parah. Siapa tahu mereka akan segera memberitahu atasan mereka setelah dipecat. Hanya jika Anda mengendalikan mereka terlebih dahulu, mereka akan mendengarkan Anda dengan patuh. Li Qian dan Wu Yu berdua menyadari prinsip ini, jadi tidak mudah bagi ketiga orang ini untuk pergi. Tak lama kemudian, sebuah mobil sport mewah melaju kencang. Wajah yang agak familiar dan wajah yang agak asing muncul di depan Li Qian pada saat yang bersamaan. Situasi ini sebenarnya agak aneh, tetapi Li Qian cepat bereaksi. Wu Yu, yang juga menonton di dalam mobil dan duduk di sebelah Li Qian, juga melihat sosok itu keluar dari mobil sport. Sambil menatap sosok itu, dia berkata dengan nada bingung, "Hei, orang ini, kenapa dia terlihat agak familiar? Bukankah ini familiar?" Mendengar ini, Li Qian diam-diam menambahkan kalimat dalam hatinya. Dia sudah mengenali identitas orang ini. Justru karena dia mengenali identitas orang lain itulah dia merasa sedikit terkejut. Setelah kecelakaan itu, saya tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain menargetkannya. Namun, untuk masalah sekecil itu, dia menyewa seseorang untuk memberinya pelajaran. Orang ini sungguh picik dan berpikiran sempit. Ya, meskipun dia muncul dengan wajah yang tidak dikenal, Li Qian sudah mengenali identitasnya. Orang ini tidak lain adalah Su Yue, salah satu penjilat Gao Yaxin, yang berkonflik dengan Li Qian tadi malam. Meskipun ia mengubah wajah dan penampilannya, mungkin itu hanya untuk mengatasinya, dan ia tidak menganggapnya serius. Upaya menutupinya ini penuh dengan kesalahan dan kelalaian. Pakaiannya tidak berubah sama sekali. Justru karena pakaian inilah Wu Yu merasakan keakraban. Setelah bertukar pandang dengan Wu Yu, Li Qian sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tidak familiar, sama sekali tidak familiar. Wu Yu tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qian. Pada saat ini, dia telah mengenali identitas Su Yue dan tidak mengerti mengapa Li Qian berpura-pura tidak tahu alih-alih langsung mengungkap identitas pihak lain. Setelah berpikir sejenak, raut wajah penuh kesadaran muncul di wajahnya yang elok dan cantik. Dia mengangguk, lalu melanjutkan, "Ya, saya sama sekali tidak mengenalnya." Melihat Wu Yu mengerti maksudnya, Li Qian menatap lurus ke depan dan berkata perlahan, "Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak kita kenal?" Mata Wu Yu berbinar ketika mendengar ini, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Pukul dia." Li Qian agak terkejut saat melihat dia sudah mengepalkan tinjunya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Wanita klan bersayap ini terlihat cantik dan murni, seperti wanita dari keluarga bangsawan, tetapi dia tampaknya memiliki gen kekerasan yang tersembunyi di tulangnya. Juga suka bermain lelucon. Itulah yang baru saja terjadi ketika dia menghadapi ketiga pria botak itu. Dia memukul mereka dengan keras dan tanpa ampun, membuat mereka menangis memanggil orang tua mereka. Terutama wanita berambut gimbal itu, meski mukanya tidak terluka parah, namun rasa sakit di sekujur tubuhnya mungkin tak kalah sakitnya dengan pria botak itu. Li Qian bahkan curiga bahwa Wu Yu sengaja menargetkannya. Lagi pula, meskipun wanita berambut gimbal ini berpenampilan biasa saja, payudaranya memang sangat besar, setidaknya jauh lebih besar dari Wu Yu. Kemudian, payudaranya menerima pukulan paling keras. Karena wajahnya tidak terluka, dan di permukaan, tampak tidak ada masalah, Wu Yu memberinya perintah baru, "Pergi dan pancing dia ke sini." Wanita berambut gimbal itu bergidik tanpa sadar saat mendengar perintah Wu Yu. Dia jelas-jelas ketakutan setelah dipukuli, jadi dia sedikit takut ketika mendengar kata-kata Wu Yu. Meskipun ketakutan, wanita berambut gimbal itu tahu bahwa Wu Yu adalah wanita yang kejam, jadi dia tidak berani lalai dan segera keluar dari mobil. Wanita berambut gimbal itu berjalan lurus ke arah Su Yue. Ia menahan rasa sakit dan berusaha terlihat santai. Dia berjalan ke arah Su Yue dan berkata dengan suara tenang, "Bos, orang itu ada di dalam mobil." Selagi dia berbicara, wanita berambut gimbal itu menunjuk ke arah mobil yang terparkir di depan. Kali ini, demi memastikan semuanya aman, si botak dan anak buahnya mengendarai dua mobil. Saat itu, Li Qian dan Wu Yu sedang duduk di mobil kedua, yang merupakan mobil paling belakang. Pria berjanggut dan pria botak itu juga duduk di mobil di belakang. Mereka meringkuk di kursi belakang,
menggigil seperti burung puyuh, tak bergerak sama sekali dan tak berani bersuara. Melihat kebingungan di wajah Su Yue, wanita berambut gimbal itu dengan santai menjelaskan, tidak baik membuat terlalu banyak kebisingan. Su Yue mendengar ini dan raut wajah penuh pencerahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Oh, begitu. Kalian benar-benar profesional. Faktanya, saat itu, penampilan perempuan berambut gimbal itu agak tidak normal. Penampilannya, atau kemampuan aktingnya, sebenarnya tidak sebaik pria botak itu. Tapi tidak mungkin. Pria botak itu telah dipukuli sampai babak belur oleh Wu Yu, jadi wajar saja dia tidak bisa muncul, kalau tidak, dia pasti akan ketahuan. Akan tetapi, pada saat ini, Su Yue yang sudah diliputi rasa kemenangan, tidak memikirkannya dengan matang atau mengamatinya dengan seksama, jadi wajar saja jika dia tidak menyadari ada hal yang tidak biasa. Dia mengikuti jejak wanita berambut gimbal itu, datang ke mobil di depannya, membuka pintu dan melihat ke dalam. Menyadari mobilnya benar-benar kosong, dia bertanya dengan bingung, di mana orangnya? Sampai pada titik ini, dia tidak menyadari sesuatu yang aneh dan tidak menjadi waspada. Orangnya ada di sini. Tepat saat ia mengungkapkan keraguannya, sebuah suara yang familiar terdengar di belakangnya. Mendengar ini, Su Yue tanpa sadar menoleh, dan kemudian melihat wajah yang sangat familiar. Su Yue tidak terkejut melihat Li Qian di sini. Yang mengejutkannya adalah kondisi Li Qian, jadi dia bertanya, ada apa denganmu? Li Qian memahami kebingungannya dan menyeringai, bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa. Sebelum dia sempat bereaksi, Li Qian melanjutkan, sederhana sekali. Masalahnya disebabkan oleh ketiga orang idiot ini. Tentu saja, sekarang ada lebih dari 3 orang idiot. Akhirnya, dia mengangkat satu jari dan mengeluarkan suara sarkastis, aku akan menambahkan satu lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengusirnya. Jarak yang begitu dekat dan pembalikan yang begitu drastis membuat Su Yue tidak dapat bereaksi sejenak. Saat dia bereaksi, dia sudah ditendang ke dalam mobil oleh Li Qian. Setelah menendang Su Yue ke dalam mobil, Li Qian memberi jalan kepadanya dan berkata, selanjutnya, aku serahkan padamu. Setelah mendengar ini, Wu Yu tersenyum, lalu mengepalkan tinjunya dan masuk ke dalam mobil. Trik ini disebut menutup pintu dan memukul anjing. Ah, jangan pukul aku. Tidak masalah bahkan jika kamu adalah Raja Surga. Jika kau berani berbuat jahat padaku, aku akan memastikan kau tahu mengapa bunga ini berwarna merah. Ah, petik 2. Tak lama kemudian, mobil itu dipenuhi suara tinju yang mengenai daging, jeritan kesakitan Su Yue, dan umpatan Wu Yu. Seluruh mobil juga mulai bergetar hebat. Pada saat ini, jika seseorang yang tidak mengetahui situasi lewat di sini, mereka pasti akan menunjukkan ekspresi pengertian. Saya yakin pasti ada sejumlah pria dan wanita nakal yang melakukan hal itu di siang bolong. Di dalam mobil, Su Yue akhirnya bereaksi sepenuhnya. Ia ingin melawan, tetapi ia bukan tandingan Wu Yu. Untungnya, saat itu dia mengenakan topeng bionik, jadi identitasnya tidak terbongkar dan dia masih bisa menjaga harga dirinya. Tanpa mereka sadari, inilah yang ingin dilihat Li Qian dan Wu Yu. Lebih baik tidak mengakuinya. Kalau mengakuinya, akan sulit membunuhmu. Setelah perlawanan singkat, Su Yue menyadari bahwa ia bukan tandingan Wu Yu. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan menerima pukulan, berharap Wu Yu akan melepaskannya setelah ia melampiaskan amarahnya. Namun, dia melebih-lebihkan kemampuannya untuk menahan luka, dan tak lama kemudian, dia menjerit kesakitan, sambil berteriak, berhenti memukulku, aku kakak senior Yaxin, Su. Dibandingkan dipukuli dan patah hati, apa pentingnya wajah? Setelah menahan pukulan Wu Yu selama sekitar 5 menit, Su Yue memilih untuk memperlihatkan dirinya. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Wu Yu. Itu benar-benar rusak secara tiba-tiba. Wu Yu terus berbicara, menekan Su Yue dan memukulnya dengan keras. Sialan, di titik ini, kau masih berani berpura-pura menjadi orang lain. Kau pikir kami berdua buta? Sambil memukulinya, ia berkata dengan nada membunuh, kakak Su sangat anggun dan tampan, seorang tokoh ternama di kota Nandu. Bagaimana mungkin dia melakukan tindakan keji dan tercela seperti itu, menyewa seseorang untuk menyakiti seseorang? Sepertinya kau tidak akan menangis sampai melihat peti matinya. Masih mau ngotot? Aku hajar kamu. Petik 2. Li Qian berdiri di sana dan menyaksikan Wu Yu memukul dan mengumpat, butiran keringat muncul di dahinya. Wanita klan bersayap ini jelas memiliki gen kekerasan. Mulai sekarang, cobalah untuk menjauhinya. Setelah melihat waktu dan menyadari mereka telah saling memukul selama sekitar 20 menit, Li Qian pun angkat bicara untuk menghentikan mereka, cukup. Kalau kalian terus memukuli mereka, bisa-bisa ada masalah. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Wu Yu berbalik dan tersenyum manis, tetapi kata-katanya membuat orang-orang merinding. Tapi kamu mungkin harus berbaring di tempat tidur selama 1 atau 2 bulan. Bab 176. Oke, hampir cukup. Melihat Wu Yu masih melampiaskan energinya di dalam mobil dan mobilnya hampir hancur berantakan, Li Qian buru-buru berbicara untuk membujuknya. Sudah hampir setengah jam. Meskipun para Beastmaster di dunia penjinakan binatang ini umumnya kuat secara fisik karena umpan balik kontrak, mereka tidak dapat menahan pukulan seperti itu. Terlebih lagi, latar belakang Su Yue jelas tidak sederhana. Dia adalah kakak laki-laki Gao Yaxin dan juga keturunan keluarga penjinak binatang.
Jika sesuatu benar-benar terjadi, akan sulit untuk menyelesaikannya. Pada titik ini, hampir cukup. Li Qian yakin pelajaran ini cukup tak terlupakan dan akan diingatnya untuk waktu yang lama. Meskipun Wu Yu sangat kuat dalam pertarungan, ia tetap berhati-hati dalam bertindak. Ia bukan orang bodoh dan memahami seluk-beluk dunia. Setelah mendengar bujukan Li Qian, Wu Yu menghela napas panjang, keluar dari mobil, meregangkan otot-ototnya, dan mengucapkan suara gembira, "Sudah lama aku tidak bertarung sehebat ini. Sudah hampir waktunya. Kalau kita tinggal lebih lama lagi, orang-orang dari Biro Keamanan Publik akan segera datang." Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengernyitkan bibirnya setelah mendengar ini. Omongan macam apa ini? Bisakah kau tidak terlalu kasar? Gigiku sampai gemeretak, seperti binatang buas yang terkurung dalam sangkar dalam waktu lama tanpa ada yang bisa melampiaskannya. Li Qian menatap Wu Yu dalam-dalam dan merasa bahwa dia harus menjaga jarak dari wanita klan bersayap ini di masa depan. Jika tidak, Anda tidak akan tahu kapan Anda terluka secara tidak sengaja. Setelah menghajar Su Yue, sang tuan muda, mereka berdua meninggalkan tempat kejadian perkara tanpa menunda-nunda lagi. Setelah keduanya pergi, si pria botak, si pria berjanggut, dan si wanita berambut gimbal semuanya menghela napas lega, setan wanita ini akhirnya pergi. Mereka berjalan dengan hati-hati dan memeriksanya. Ketika melihat mobil yang hampir hancur berkeping-keping, mereka tak kuasa menahan napas. Ini hampir sama dengan kecelakaan mobil yang mengerikan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya wanita berambut gimbal itu sambil menunjuk Su Yue yang terjebak di dalam mobil dan pingsan. Ayo kita selamatkan dia sesegera mungkin. Kalau orang ini mati di sini, kita akan mendapat masalah besar. Pria berjanggut itu mengerutkan kening dan mengutarakan pendapatnya. Cepatlah, kalau kita tertangkap Biro Keamanan Publik, nasib kita tidak akan lebih baik, seru si botak. Ketiga pria itu menahan rasa sakit dan segera bertindak. Mereka bekerja sama untuk menarik Su Yue keluar dari mobil. Saat ini, kondisi Su Yue benar-benar tak terbayangkan. Bahkan jika ibu kandungnya datang, ia mungkin tak mengenalinya. Kalau saja dadanya tidak naik turun sedikit, dia tidak akan ada bedanya dengan orang yang sudah mati. Mereka menarik Su Yue keluar dari mobil dan meninggalkannya di pinggir jalan seperti ikan mati. Setelah menghubungi nomor darurat, mereka bertiga melaju meninggalkan tempat kejadian dengan kecepatan tinggi dalam mobil yang masih utuh. Setelah semua orang pergi, Su Yue, yang terbaring di tanah, merasa seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Sudut matanya berkedut, dan setetes air mata kesedihan perlahan mengalir. Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Dalam perjalanan ke pangkalan pesawat ruang angkasa, Li Qian melirik Wu Yu dan bertanya. Bukankah aku sudah bilang kalau aku sudah cukup bersenang-senang di markas pelatihan Yaksin dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi aku keluar. Wu Yu lalu menjelaskan dengan acuh tak acuh. Li Qian menggelengkan kepalanya dan tidak berniat menyelidiki masalah ini. Banyak hal yang tidak begitu kebetulan. Dia pergi begitu saja saat Li Qian pergi. Saya dalam bahaya dan dia muncul begitu saja, semuanya tampak sudah direncanakan. Namun, karena Wu Yu tidak mau bicara, Li Qian tidak ingin bertanya lagi. Ia menatap wanita klan Wing di depannya dan berkata dengan tulus, bagaimanapun, aku tetap ingin berterima kasih kali ini. Jika kau tidak datang tepat waktu, aku pasti akan mendapat masalah besar. Ada sedikit pujian dalam kata-katanya. Sebenarnya, bahkan jika Wu Yu tidak bertindak, ketiga idiot itu tidak akan mendapat masalah, dan dia tidak akan menghadapi masalah apapun. Aku hanya kebetulan bertemu denganmu dan melakukannya demi kesempatan ini. Lagi pula, kau pernah menyelamatkanku sebelumnya. Kali ini aku membantumu untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku, kata Wu Yu ringan. Kalau begitu kita impas. Li Qian tertawa dan melanjutkan pembicaraan tentang topik itu. Tidak, kata Li Qian, tapi Wu Yu menggelengkan kepalanya dengan tegas, kau tidak bisa menghitungnya seperti ini. Meskipun aku membantumu kali ini, aku yakin bahkan tanpa bantuanku, kau pasti bisa melewati krisis ini dengan selamat. Wu Yu berkata dengan ekspresi serius, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anugerah penyelamat yang kuberikan padamu terakhir kali. Setelah mendengar ini, Li Qian tidak tahu bagaimana harus menjawab untuk sesaat, karena apa yang dikatakan wanita klan bersayap itu cukup masuk akal. Memang tidak mungkin untuk sekadar menyamakan keduanya. Mau kemana lagi? Tanpa melanjutkan pembahasan, Li Qian langsung mengalihkan pembicaraan. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, tujuan saya selanjutnya adalah kota Zonghai, jawab Wu Yu. Li Qian tersenyum dan menjawab, benar. Terakhir kali, tujuan kami awalnya adalah kota Zonghai, tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga, jadi kami berakhir di kota Nandu. Tujuanmu juga seharusnya kota Zonghai, kan? Wu Yu, wanita dari klan bersayap, mengangguk. Apa kau masih bisa mengejar penerbanganmu? Mendengar ini, Li Qian menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, karena keterlambatan yang disebabkan oleh masalah mengerikan ini, kurasa aku tidak bisa pergi hari ini. Wu Yu melirik Li Qian dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Aku membeli 2 tiket anonim untuk kapal itu. Aku kebetulan ada di sana. Kalau aku bergegas sekarang, aku pasti masih bisa sampai tepat waktu. Li Qian tercengang mendengar ini. Tiket pesawat anonim, hal semacam ini tidak tersedia untuk orang biasa. Dia telah lama mengetahui bahwa identitas dan latar belakang wanita klan bersayap ini tidak sederhana, tetapi kekuatan yang secara tidak sengaja dia tunjukkan masih mengejutkannya.
Setelah menyadari apa yang terjadi, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Oh, begitu, aku turut berduka cita. Tidak apa-apa. Semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anugerah penyelamat hidup. Wu Yu melambaikan tangannya dan kembali menyebutkan anugerah penyelamat hidup. Li Qian merasa bahwa, anugerah penyelamat hidup, ini mungkin akan menghantuinya untuk waktu yang lama. Ngomong-ngomong, kamu mau ke kota Zonghai untuk apa? Taksi langsung melaju ke pangkalan pesawat. Setelah hening sejenak di dalam mobil, Wu Yu melanjutkan, aku tidak bermaksud mengorek rahasiamu, tapi rumahku di kota Zonghai. Kalau kamu belum punya rencana perjalanan saat sampai di sana, aku bisa membantumu. Li Qian segera menggelengkan kepala dan menolak, tidak, aku baru saja lulus SMA dan aku hanya ingin jalan-jalan untuk memperluas wawasanku. Kemanapun aku pergi, aku akan membawanya. Setelah menyaksikan sisi luar biasa wanita klan bersayap ini, sikap Li Qian terhadapnya adalah menjaga jarak. Saya tidak ingin terlalu terlibat. Terlebih lagi, melalui serangan-serangan sebelumnya oleh para pemuja Dewa Hitam, Li Qian telah menyadari bahwa jika dia terlalu terlibat dengan wanita klan bersayap ini, mungkin akan ada beberapa kejadian yang tidak terduga. Identitasnya sebagai klan bersayap adalah sumber masalah terbesar. Bab 177. Kali ini, kapal terbang itu akhirnya tidak mengalami kecelakaan apapun dan dengan selamat membawa Li Qian dan Wu Yu ke kota Zonghai. Ketika pesawat ruang angkasa mendarat dengan mantap di pangkalan pesawat ruang angkasa internasional Zonghai, Li Qian melihat ponselnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Meskipun musim panas, hari sudah sangat gelap. Di pintu keluar pangkalan pesawat, Wu Yu menatap Li Qian lagi dan memberikan undangan. Sudah larut malam, tidakkah kau benar-benar akan menginap di rumahku semalam saja? Li Qian tersenyum sopan, lalu menolak dengan sopan, tidak perlu. Aku sudah pesan hotel di ponselku. Pergilah dan lakukan urusanmu. Jangan buang waktumu untukku. Jika Li Qian pergi ke rumah Wu Yu, dia tidak akan begitu pesimis. Mengingat kepribadiannya yang kasar, jika anggota suku bersayap lainnya berada dalam situasi yang sama, pergi ke rumahnya akan seperti memasuki tempat berbahaya. Melihat Li Qian dengan tegas menolak undangannya, Wu Yu tidak banyak bicara, tetapi melanjutkan, kalau begitu, tinggalkan aku informasi kontakmu, tidak apa-apa. Tentu saja. Li Qian setuju tanpa ragu setelah mendengar ini. Agak tidak manusiawi jika tidak meninggalkan informasi kontak apapun. Li Qian benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak masalah ini. Keduanya bertukar nomor kontak, lalu Li Qian melambaikan tangannya dan meninggalkan pangkalan pesawat ruang angkasa terlebih dahulu. Yu, apa yang kau lihat? Wu Yu tidak langsung pergi, melainkan berdiri di pintu keluar dan menatapnya sejenak. Pada saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Bu, kenapa ibu di sini? Wu Yu berbalik dan melihat seorang wanita muda dan cantik yang penampilannya setidaknya 70% mirip dengannya. Melihat ibunya muncul, ia bersuara gembira sekaligus terkejut. Wanita muda dan cantik itu menggenggam tangan Wu Yu dan berkata dengan cemas, kenapa aku tidak boleh datang? Kudengar kau mengalami kecelakaan di kapal terbang. Aku tidak tahu betapa khawatirnya aku. Saat ia berbicara, tatapannya tiba-tiba menjadi tajam, dan auranya tiba-tiba melonjak. Tahukah kau kekuatan apa yang ada di balik ini? Kultus Dewa Hitam. Ketika Wu Yu mendengar pertanyaan ibunya dan mengingat pengalamannya sebelumnya, raut wajahnya pun menjadi sedikit muram. Ketika wanita muda dan cantik itu mendengar kata-kata, Kultus Dewa Hitam, ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening, rasa jijiknya terlihat jelas. Serangga bau itu lagi. Sambil mengingat tiga kata itu dalam hati, wanita muda dan cantik itu segera mengganti pokok bahasan, ngomong-ngomong, siapakah pemuda tadi? Dia orang yang sangat menarik. Setelah mendengar ini, Wu Yu memikirkannya sejenak, lalu berkata dengan ringan. Wanita muda dan cantik itu melihat putrinya tengah melamun dan matanya berkedip sedikit. Ia naik taksi ke hotel yang telah dipesan sebelumnya melalui ponselnya, makan sederhana, lalu beristirahat semalam. Keesokan harinya, Li Qian pergi ke alamat yang ditinggalkan oleh memori merah muda di situs web sang pelatih. Kenangan merah muda, 18 Jalan Buyu, ini dia. Sedikit setelah pukul 9 pagi, ia akhirnya tiba di tujuan perjalanan ini. Alamatnya berada di sebelah timur kota Zonghai, di daerah pinggiran kota dekat laut, tidak jauh dari kampus Universitas Zonghai Beastmaster. Karena itu, Li Qian untuk sementara memilih mempercayai identitas Pink Memory sebagai profesor di Sekolah Tinggi Pelatihan Binatang Zonghai. Setelah melihat sekeliling, Li Qian sedikit terkejut saat mengetahui bahwa tempat ini sebenarnya adalah sebuah rumah besar. Tanpa ragu, ia langsung menuju pintu masuk rumah bangsawan itu. Begitu ia mendekat, seorang penjaga keamanan menghampirinya dengan raut wajah curiga. Li Qian menjelaskan tujuan kunjungannya, dan petugas keamanan segera kembali untuk memberitahu. Rupanya, pemilik tempat ini telah memberikan penjelasan mengenai ide memori merah muda. Tak lama kemudian, seorang penjaga keamanan lain bergegas menghampiri. Ia membukakan pintu untuk Li Qian dan menuntunnya masuk ke dalam rumah besar. Semuanya berjalan lancar, bahkan sedikit di luar ekspektasinya, hingga sekitar 10 menit kemudian, pemilik tempat ini muncul di hadapannya. Apakah kamu memori merah muda? Li Qian tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat pria parubaya yang gemuk seperti bola, botak, dan memiliki kepala yang berkilau. Pink Memory,
dengan nama ide yang imut, meskipun dia bukan pelatih kecantikan, dia seharusnya tidak menjadi paman gemuk parubaya yang berminyak, bukan? Saat itu, Li Qian merasa sedikit kewalahan. Namun, paman gemuk itu segera membuktikan dengan fakta yang kuat bahwa tebakannya benar. Halo, perkenalkan. Nama saya Sun Hongyi. Ide saya di situs web Cultivator adalah Pink Memory. Saya juga seorang profesor di Cultivation College, Zhonghai Beastmaster University. Setelah mendengarkan perkenalan diri Profesor Sun Hongyi, Li Qian langsung menahan kekecewaannya dan tersenyum sesuai harapan masyarakat. Halo, nama saya Li Qian, Muzili, yang berarti rendah hati. Setelah mendengarkan perkenalan diri Li Qian, Sun Hongyi mengamatinya lebih dekat dan berkata, aku kenal kamu. Kamu dari kota Lingsui. Kamu adalah bakat yang datang sekali dalam seabad. Kamu bukan jenius yang kubayangkan. Kenapa? Li Qian sedikit penasaran dan mengajukan pertanyaan lain. Menurut pemahaman saya, ketika Tuhan membuka pintu bagi kita, dia seringkali menutup jendela, kata Sun Hongyi serius, saya telah melihat banyak jenius, baik yang sedang melatih jenius maupun yang sedang melawan jenius, penampilan mereka seringkali berbanding terbalik dengan bakat mereka. Mulut Li Qian berkedut saat mendengar ini. Dari sudut pandang ini, kau sangat cocok dengan citra seorang jenius. Menarik, menarik. Jarang ada yang berani bercanda seperti ini denganku. Mendengar itu, mata Sun Hongyi semakin menunjukkan minat. Dia menatap langsung ke arah Li Qian dan bertanya, apakah kamu tidak khawatir? Kenapa kamu khawatir? Aku di sini hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkultivasi dan berkomunikasi denganmu. Aku tidak meminta apapun darimu. Li Qian merentangkan tangannya, tak peduli. Kalaupun aku butuh sesuatu darimu, itu bukan main-main, kan? Yang terpenting, saya tidak merasa sedang bercanda. Hahaha. Sun Hongyi tertawa terbahak-bahak. Si kecil, ini cukup menarik. Katakan padaku, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Li Qian langsung ke intinya tanpa membuang kata. Saya sudah membaca artikel yang Anda posting di situs web Cultivator. Saya ingin tahu bagaimana kuncup mutiara emas berevolusi menjadi roh laut pasang surut. Melihat Li Qian berbicara langsung, Sun Hongyi tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Karena kamu sudah membaca artikelnya, kamu pasti tahu bahwa metode evolusi ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangannya. Li Qian mengangguk, senyum percaya diri tersungging di wajahnya. Aku mengerti, tapi kurasa kekurangan ini bukan masalah besar. Setidaknya bagiku, itu bukan masalah. Bab 178. Paman Pikyu Sun Hongyi, juga dikenal sebagai memori merah muda, merasakan kebanggaan di hati Li Qian setelah mendengar kata-katanya, dan ketertarikan di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia menyukai kepercayaan diri dan kebanggaan Li Qian karena jauh di lubuk hatinya, dia juga orang seperti itu. Ia juga berpendapat bahwa sebagai seorang pendidik, kualitas ini juga wajib dimiliki, jika tidak maka mustahil dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalaupun berhasil 1-2 kali, itu hanyalah karena faktor kebetulan saja. Meskipun belum sempurna, evolusi dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit telah mencapai tingkat yang relatif maju. Saya telah menyelesaikan beberapa evolusi sementara. Paman Pikyu memandang Li Qian dan berbicara dengan bebas. Ia melanjutkan, kau seharusnya tahu dari membaca artikel itu bahwa roh laut pasang surut adalah hewan peliharaan kaisar tingkat pertama yang potensial. Apa yang bisa kau gunakan untuk berkomunikasi denganku? Karena ini komunikasi, harus ada memberi dan menerima. Jika Anda ingin mendapatkan metode evolusi dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit, Anda harus membayar sesuatu. Secara teori, hal-hal ini seharusnya bernilai sama dengan kontribusi Sun Hongyi, jika tidak, tidak akan ada komunikasi. Terus terang, pertukaran ini sebenarnya adalah pertukaran yang setara. Kalau tidak, mengapa orang lain mengizinkan Anda memasuki proyek penelitian yang telah membuahkan hasil dan dengan mudah menuai hasilnya? Li Qian dapat sepenuhnya memahami hal ini. Dia tidak membuang waktu, menyesap tehnya, lalu berkata langsung, karena Profesor Sun mengenal saya dan mengenal saya, maka Anda juga harus tahu apa yang bisa saya berikan. Metode evolusi naga sisik hijau atau salamander iblis api beku. Sun Hongyi mengenal Li Qian dan tentu saja tahu apa yang bisa ditawarkan Li Qian sebagai gantinya, jadi dia mengatakannya sambil bercanda. Ya, Li Qian mengangguk yakin. Baik itu naga sisik hijau maupun salamander iblis api es, keduanya merupakan jalur evolusi yang sangat menjanjikan. Jika syaratnya terpenuhi, bukan tidak mungkin bagi Frostfire Demon Salamander untuk berevolusi menjadi naga es dan api di masa mendatang. Li Qian yakin banyak pendidik akan sangat tertarik dengan hal ini. Lagi pula, itu adalah hewan peliharaan setingkat Roh Kudus, dan contohnya pun sudah muncul. Selain itu, Li Qian juga memiliki beberapa tebakan tentang naga sisik hijau, dan seharusnya ada bentuk evolusi yang lebih menjanjikan di masa depan. Dan ada kemungkinan besar itu juga merupakan hewan peliharaan setingkat Roh Kudus. Oleh karena itu, Li Qian sangat jelas mengenai metode evolusi naga sisik hijau dan salamander setan api beku serta nilainya. Tidak cukup. Melihat Li Qian mengangguk dengan percaya diri, Sun Hongyi tidak terlalu memikirkannya, tetapi hanya melontarkan 2 kata dengan ringan. Tanpa henti, dia melirik Li Qian dan melanjutkan, kecuali kau bisa menukar kedua metode evolusi itu denganku. Tidak, nilainya tidak sama. Mulut Li Qian sedikit mengerut. Ia tidak langsung menyetujui syarat ini, melainkan menggelengkan kepalanya dengan tatapan tegas. Oh,
Sun Hongyi tidak terkejut melihat reaksi Li Qian. Ia mengamatinya dari atas ke bawah, meliriknya, dan memberi isyarat untuk mendengarkan dengan saksama. Kuncup mutiara emas berevolusi dari kuncup mutiara. Bahkan jika ia berevolusi lagi dan menjadi roh laut pasang surut, ia telah mengalami 2 evolusi. Li Qian tidak ragu-ragu. Setelah sedikit menata kata-katanya, ia menyampaikan alasannya. Ia tersenyum tenang, tanpa menunjukkan rasa takut di hadapan profesor di Universitas Penjinak Binatang. Ia berkata dengan yakin, di masa depan, hampir mustahil bagi Jin Zubei untuk menyelesaikan evolusi ketiganya dan menjadi makhluk transenden tingkat tinggi. Dengan pikiran jernih dan koheren, ia melanjutkan, namun, naga sisik hijau dan salamander iblis api es milikku berbeda. Mereka baru berevolusi untuk pertama kalinya, dan potensi masa depan mereka jelas lebih tinggi daripada kuncup mutiara emas. Di akhir, ia menambahkan, terlebih lagi, proses evolusi dari Golden Pearl Bud menjadi Tidal Sea Spirit masih belum lengkap. Sebenarnya, penelitian ini belum selesai, yang juga sangat berbeda. Nada bicara Paman Pikyu Sun Hongyi tetap tidak berubah setelah mendengar ini. Ia menggelengkan kepalanya sedikit dan membantah pernyataan Li Qian, tidak, perhitungan ini tidak ilmiah. Secara teori, semua hewan peliharaan memiliki potensi evolusi tanpa batas. Profesor Sun, Anda tahu itu hanya teori. Faktanya, sebagai peternak, kami tahu lebih baik daripada siapapun bahwa hewan peliharaan, semakin sering mereka berevolusi, semakin sulit untuk berevolusi. Li Qian sama sekali tidak terburu-buru. Ia mulai berbicara langsung dengan Sun Hongyi. Lagi pula, ia punya banyak waktu dan bisa meluangkan waktunya. Kalau paman di depannya ini benar-benar memperlakukannya seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan membodohinya, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan menghentikan komunikasi ini. Li Qian ingin membantu Tai Lao menjadi kaisar. Dilihat dari situasi saat ini, kuncup mutiara emas adalah titik terobosan yang paling jelas, tetapi itu bukan satu-satunya pilihan. Jika paman bola di depannya bersikeras meminta 2 cara evolusi, Li Qian tidak akan keberatan mengubah targetnya. Meskipun kesulitannya akan meningkat setelah mengubah target, itu tidak masalah. Lagi pula, baik itu Wind Thunder Lion, Purgatory Adder, atau Four Winged Mantis, selama tahap evolusi kedua selesai, potensinya dapat dengan mudah membunuh Tidal Sea Spirit. Yang paling penting adalah dia tidak dapat membuat tugas baru sebelum 2 tugas yang ada selesai, jadi metode evolusi dari Golden Pearl Bud menjadi Tidal Sea Spirit penting baginya, tetapi dia tidak terburu-buru. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi lebih rileks. Ia menatap Sun Hongyi yang gemuk dan melanjutkan dengan suara tenang, jadi, bahkan jika aku bisa menyelesaikan evolusi dari Golden Pearl Bud menjadi Tidal Sea Spirit nanti, kurasa itu batasnya. Jika aku melanjutkan, pada dasarnya mustahil untuk meneliti bentuk evolusi tingkat yang lebih tinggi. Menurut akal sehat, inilah kebenarannya. Di masa depan, bahkan jika seseorang mencapai tingkat Grandmaster, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ia mampu melakukannya. Namun, Li Qian berbeda. Ia adalah orang yang bertangan emas, dan pencapaiannya di masa depan benar-benar tidak pasti. Sambil berpikir, Li Qian sudah memberikan jawaban yang jelas. Berdasarkan ini, jika Profesor Sun benar-benar ingin bertukar, naga sisik hijau atau salamander iblis api beku dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar. Namun, jika dia ingin menggabungkan kedua metode evolusi tersebut, pada dasarnya mustahil. Tapi aku sangat tertarik dengan metode evolusi naga sisik hijau dan salamander iblis api es. Ekspresi Paman Pikyu Sun Hongyi tetap tidak berubah. Ia menatap Li Qian lalu berkata dengan santai. Mendengar ini, Li Qian mengusap dagunya, menyesap tehnya lagi, lalu berkata dengan tenang, bukan tidak mungkin, tapi metode evolusi dari Golden Pearl Bud menjadi Tidal Sea Spirit saja jelas tidak cukup. Pada titik ini, Li Qian terdiam. Setelah beberapa saat, ia sengaja memperlambat bicaranya dan berkata, jika Profesor Sun ingin mendapatkan metode evolusi naga sisik biru dan salamander iblis api beku, saya khawatir. Ia harus meningkatkan investasinya. Bab 179. Kata-kata Li Qian sedikit mengejutkan Sun Hongyi. Ia tidak menyangka orang ini berani bernegosiasi dengannya secara terang-terangan. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, hal itu wajar saja, lagi pula, dia bahkan berani mengolok-olok penampilannya sendiri. Sun Hongyi mulai mengkritisi, setahu saya, Anda sudah bertukar metode evolusi naga sisik hijau dengan Profesor Yan dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Kamu juga bisa menukar metode evolusi roh laut pasang surut lagi, berapa kali pun kamu menukarnya, itu tidak masalah. Li Qian melambaikan tangannya. Seolah-olah dia berkata bahwa tidak peduli seberapa banyak orang yang ada, mereka tidak akan bisa menemukan jawabannya lebih awal daripada dia. Melihat wajahnya yang penuh percaya diri, emosi aneh muncul di mata Sun Hongyi. Setelah beberapa saat, dia menjawab, kalau kamu mau menaikkan taruhannya, itu bukan hal yang mustahil. Aku punya 2 chip di sini, tapi aku tidak tahu yang mana yang akan kamu pilih. 2 yang mana? Li Qian langsung tertarik setelah mendengar ini. Li Qian tidak tahu alat tawar apa yang akan diberikan Sun Hongyi, tetapi yang ia yakini adalah alat tawar ini jelas tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu dengan nada seperti itu. Ternyata, tebakannya tidak salah. Tak lama kemudian, chip Sun Hongyi dibagikan. 2 chip. 1 adalah metode evolusi hewan peliharaan.
Sebelum evolusi, level 1 adalah level komandan, dan setelah evolusi, level 3 adalah level hegemon. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini. Ia tidak berkomentar langsung, melainkan bertanya, apakah ini tahap evolusi pertama atau kedua? Sun Hongyi tidak dapat menahan senyum pahit ketika mendengar pertanyaan yang diajukan Li Qian. Anak ini benar-benar waspada. Dia menatap Li Qian, dan sudut mulutnya berkedut sedikit. Namun, pada akhirnya, dia tetap memberikan jawaban tak berdaya, itu adalah tahap kedua dari evolusi. Begitu Sun Hongyi selesai berbicara, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya. Paman Bolt, di depanku ini tidak jujur. Selalu siap menggali lubang untuk diri sendiri. Ia telah berevolusi ke tahap kedua dan berpotensi menjadi overlord tingkat ketiga. Hewan peliharaan seperti ini mungkin merupakan pilihan yang sangat baik bagi orang biasa. Namun, bagi Li Qian, hal itu tidak terlalu berharga. Hal ini juga berlaku dalam hal menumbuhkan nilai. Lagi pula, setiap kali hewan peliharaan berevolusi, gen luar biasa dalam tubuhnya akan ditingkatkan. Ini bukan hal yang baik untuk budidaya. Sebab semakin sempurna gen luar biasa dalam tubuh hewan peliharaan, semakin rendah kemungkinan terjadinya evolusi selanjutnya. Melihat reaksi Li Qian, Sun Hongyi tersenyum canggung. Dia terbatuk pelan, lalu menjelaskan, hewan peliharaan ini istimewa. Berbeda dari hewan peliharaan biasa. Melihat Li Qian tidak berbicara, dia melanjutkan, baiklah, aku akan memberitahumu secara langsung. Hewan peliharaan ini adalah cacing lava. Tahap pertama evolusinya adalah ngengat kabut abu-abu, dan tahap kedua evolusinya adalah kupu-kupu api yang mengalir. Dari cacing lava hingga ngengat kabut abu-abu, ia mengikuti jalur keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Pada titik ini, suara Sun Hongyi tiba-tiba meninggi beberapa derajat, namun selama tahap kedua evolusi, ia kembali terkurung. Memang benar bahwa semakin jauh evolusi hewan peliharaan, semakin sulit jadinya. Namun, kami menduga bahwa kupu-kupu api mengalir memiliki pola evolusi multi-tahap yang teratur. Jika kita dapat menguraikan hukum evolusi ini, artinya, tidak akan lama lagi kita dapat mengembangkan kupu-kupu api mengalir ke bentuk baru. Li Qian cukup tertarik dengan kata-kata Sun Hongyi. Pola evolusi yang teratur. Ini memang arah penelitian yang bagus. Ceritakan padaku tentang alat tawar-menawarmu yang kedua, kata Li Qian dengan tenang. Kedua, ini agak aneh. Anda bahkan mungkin berpikir itu tidak terlalu bisa diandalkan. Setelah meletakkan dasar untuk waktu yang lama, Sun Hongyi melanjutkan, tetapi saya dapat menjamin bahwa ini sepenuhnya benar. Suatu ketika, secara kebetulan, saya memperoleh sekumpulan harta karun. Yang disebut harta karun, umumnya merujuk pada harta karun yang digali dari reruntuhan. Apa saja bisa ada di sana? Ada beberapa buku di antara peninggalan ini, dan salah satunya menyebutkan naga bersisik hijau dan bentuk evolusi selanjutnya. Evolusi naga sisik hijau selanjutnya. Kata-kata Sun Hongyi menggetarkan hati Li Qian. Berdasarkan identitas pihak lain sebagai profesor di Sekolah Tinggi Kultivasi Universitas Beastmaster, Li Qian yakin bahwa dia tidak mungkin menipunya. Artinya dia benar-benar tahu seperti apa evolusi naga sisik hijau selanjutnya. Sulit bagi Li Qian untuk tidak terkejut dengan berita mengejutkan seperti itu. Lagi pula, jika seseorang menetapkan misi penelitian hewan peliharaan, mengetahui seperti apa evolusi naga bersisik hijau selanjutnya kemungkinan besar akan berarti peningkatan setidaknya 5 poin dalam nilai inspirasi. Ini adalah tugas evolusi hewan peliharaan tingkat Roh Kudus. Li Qian cepat-cepat menenangkan diri setelah memaksa dirinya menenangkan gejolak dalam hatinya. Setelah menenangkan diri dan berpikir matang-matang, ia mendapati bahwa sekalipun masalah ini benar, belum tentu itu hal yang baik baginya. Melihat ekspresi terkejut di wajah Li Qian, Sun Hongyi tersenyum dan berkata, ya, itu adalah bentuk evolusi dari naga sisik hijau. Selain itu, saya juga mendapatkan beberapa informasi evolusi terkait dengannya. Setelah menjelaskan kedua keping itu secara lengkap, dia menatap Li Qian dengan penuh harap, jika aku menambahkan salah satu dari kedua keping ini, menurutmu apakah itu akan cukup? Mendengar ini, Li Qian merenung. Setelah beberapa saat, ia mengangguk dan berkata, kita bisa bertukar. Sun Hongyi melanjutkan, jadi, keripik apa yang kamu pilih? Li Qian menghela napas dan menyatakan pilihannya, saya memilih chip pertama, yang merupakan metode evolusi kupu-kupu api mengalir. Dengan baik. Sun Hongyi sedikit terkejut saat mendengar pilihan Li Qian, mengapa? Li Qian menjawab dengan jujur, aku memang penasaran dengan wujud evolusi naga sisik hijau, tapi aku juga tahu bahwa pada tahap ini, kalaupun aku tahu, itu tidak akan ada artinya. Aku tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Itu pilihan yang sangat cerdas dan rasional, tapi juga sedikit di luar ekspektasi saya, ujar Sun Hongyi dengan nada sedikit emosional. Li Qian menambahkan, yang terpenting, saya hanya perlu tahu bahwa Anda memiliki informasi ini. Itu sudah cukup. Di masa depan, ketika saya merasa kekuatan saya sudah meningkat, saya masih bisa datang dan bertukar. Saat itu, saya mungkin sudah mengumpulkan lebih banyak chip di tangan saya. Sun Hongyi sekali lagi melemparkan pandangan kagum ke arah Li Qian. Kamu sangat percaya diri, tapi aku suka kepercayaan dirimu, itu hal yang baik. Pujinya, tetapi di saat yang sama ia tak bisa menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya. Dibandingkan dengan Li Qian, murid-muridnya sendiri benar-benar sampah. Aku juga berpikir begitu. Li Qian tersenyum setuju.
Setelah menyetujui isi pertukaran, Sun Hongyi tiba-tiba mengulurkan tangan dan memberi isyarat undangan, karena pertukaran dan kerjasama sudah tercapai, bagaimana kalau kau menginap saja malam ini? Aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang berbeda malam ini. Ekspresi Li Qian menjadi cerah karena tertarik ketika mendengar ini. Kalau begitu, sebaiknya aku menuruti perintahmu. Bab 180. Waktu berlalu dengan cepat dan hari sudah larut malam. Beberapa saat setelah pukul 10, Paman Pikyu Sun Hongyi mengirim pesan. Li Qian tidak beristirahat, tetapi menjelajahi buku-buku di kacamata VR. Setelah menerima pesan di kacamata VR, dia berjalan perlahan dan mendorong pintu kamar tamu. Di luar pintu, seorang gadis cantik berusia sekitar 18 atau 19 tahun berdiri dengan anggun. Gadis itu cantik, tapi tidak terlalu cantik. Jika Li Qian memberinya nilai, dia pasti akan memberinya nilai 80 tanpa ragu, tapi nilai 90 agak berlebihan. Li Qian tidak dapat menahan senyum dalam hatinya saat melihat gadis cantik itu. Paman Pikyu Sun Hongyi memang tua tetapi muda hatinya, dan masih punya banyak trik tersembunyi. Mahasiswa Li Qian, Paman San sudah mengatur dan memintaku untuk mengantarmu ke Hongqiao, kata gadis cantik itu sambil tersenyum. Li Qian sedikit terkejut dan bertanya, Paman ketiga. Gadis cantik itu memperkenalkan dirinya, nama saya Sun Ruirui, dan Profesor Sun adalah paman ketiga saya. Li Qian bertanya dengan ragu, apakah kalian berciuman? Sun Ruirui menutup mulutnya dan terkekeh, cium. Li Qian menganggapnya tak masuk akal dan menggelengkan kepalanya, kelihatannya tidak seperti. Senyum di wajah Sun Ruirui semakin jelas. Sebenarnya, waktu masih muda, paman ketiga saya juga seorang pria tampan yang terkenal di daerah sekitar. Li Qian mengangkat alisnya, jadi apa yang telah dialami selama bertahun-tahun ini? Tertawa kecil. Sun Ruirui tertawa terbahak-bahak, kamu lucu sekali. Apa kamu tidak takut paman ketiga akan marah kalau tahu? Li Qian melengkungkan bibirnya dengan acuh tak acuh, kalau kau tahu, ya tahu saja. Aku bukan muridnya, kenapa aku harus takut padanya? Setelah jeda sejenak, dia menatap Sun Ruirui dan melanjutkan, lagi pula, apa yang baru saja kita katakan hanya kita berdua yang tahu, dan Profesor Sun tidak mengetahuinya. Lagi pula, menurutku gadis cantik dan menawan umumnya tidak suka bercerita. Sun Ruirui mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Li Qian dan tersenyum, apakah kamu memujiku? Li Qian terkekeh, kalau begitu, itu tergantung pada apakah kau bersedia melaporkannya padaku. Sun Ruirui cemberut dan berkata, aku tidak akan mengadu. Ini tidak ada hubungannya dengan kecantikan dan keimutanmu. Ini karena apa yang kau katakan itu benar. Li Qian tertawa bodoh, Sun Ruirui ini sangat kejam dalam hal menipu pamannya. Setelah mengobrol dan tertawa sekitar seperempat jam, keduanya tiba di sudut timur laut rumah besar itu. Kresek, krek, krek. Saat dia mendekat, dia mendengar suara air menghantam pantai. Karena penasaran, dia mempercepat langkahnya sedikit. Sun Ruirui mulai menjelaskan kepadanya, itu suara ombak di depan. Li Qian menoleh menatap gadis cantik itu, sedikit bingung. Apakah itu suara ombak di depan? Apa artinya? Apakah pantai di depan? Li Qian tahu bahwa istana itu tidak jauh dari tepi laut, tetapi saat ini, dia belum meninggalkan istana itu. Mungkinkah rumah besar itu terhubung langsung dengan laut? Li Qian bingung. Sun Ruirui memperhatikan ekspresi bingung di wajahnya dan melanjutkan menjelaskan, ada teluk kecil di depan kita. Ada jembatan yang dibangun melintasi teluk, dan tembok istana melewati jembatan itu. Jadi, sebenarnya, istana ini terhubung dengan laut. Setelah mendengar penjelasan ini, Li Qian menghela napas pelan, dia benar-benar kaya dan tidak manusiawi. Tapi dengan koneksi ini, kita tidak perlu khawatir hewan peliharaan di rumah besar itu akan keluar atau hewan liar akan masuk. Sun Ruirui menggelengkan kepala dan menunjuk ke arah asal suara ombak. Jangan khawatir. Di dalam teluk kecil itu tinggal salah satu hewan peliharaan Paman San. Oh, ngomong-ngomong, hewan peliharaan ini adalah roh laut pasang surut. Kekuatannya telah melampaui batas atas potensi spesiesnya, mencapai tingkat ketiga kaisar. Karena ia berada di teluk, tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang kau sebutkan. Li Qian mendengarkan penjelasan Sun Ruirui, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia bertanya untuk mengonfirmasi, maksudmu, roh laut pasang surut di teluk ini telah mencapai tingkat kelima kaisar, dan itu adalah hewan peliharaan paman ketigamu. Jadi, bukankah itu berarti paman ketigamu adalah seorang Beastmaster tingkat kaisar? Ya, Sun Ruirui mengangguk dengan senyum manis di wajahnya. Setelah mendapat konfirmasi, Li Qian tak dapat menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya. Pada saat ini, sekawanan besar kuda alpaka berlari kencang melewati jantungnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sun Hongyi, yang tampak tidak berbeda dari bola dan tampak cukup lucu, sebenarnya adalah seorang Beastmaster tingkat kaisar. Li Qian mengira bahwa dirinya paling-paling adalah seorang penguasa binatang hegemonik seperti Profesor Yan. Lagi pula, fokus utama seorang pelatih biasanya adalah pelatihan, dan dalam keadaan normal, levelnya tidak bisa terlalu keterlaluan. Namun aku tak menyangka kali ini aku akan menemui sesuatu yang keterlaluan. Kalau saja dia tahu bahwa dia adalah pelatih setingkat kaisar, Li Qian tidak akan berani bersikap tidak bermoral dan membuat lelucon seperti itu. Apa bedanya ini dengan memegang lentera di toilet, mencari kotoran kematian? Apa kau takut? Sun Ruirui melihat Li Qian mengerut dan sudut mulutnya melengkung indah.
Li Qian mengangguk dengan jujur, ya, sedikit. Bukankah kamu menggodanya sebelumnya? Tanya gadis kecil itu dengan nakal. Li Qian tersenyum pahit dan berkata, sebelumnya, itu karena ketidaktahuan yang tak kenal takut. Tapi, meskipun begitu, kau tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku. Citra paman ketigamu terlalu menipu. Setelah ragu sejenak, dia melanjutkan, kamu sama sekali tidak punya sikap seperti orang kuat. Setelah mengobrol sebentar, keduanya tiba di teluk kecil. Setelah berjalan beberapa langkah di sepanjang pantai kecil yang terbentuk oleh hantaman air laut, mereka berdua melangkah ke sebuah jembatan. Sebuah jembatan batu dengan pagar merah. Profesor Sun, apakah rumah jembatan merah milikmu dinamai berdasarkan jembatan ini? Li Qian menyapanya segera setelah melangkah ke jembatan merah. Nggak mungkin. Suasananya tadi canggung banget. Aku harus cepat cari topik buat ngomongin ini. Memang dinamai berdasarkan jembatan ini. Sun Hongyi, yang tubuhnya setipis bola, berdiri di jembatan saat ini. Ia menoleh menatap Li Qian yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya menyipit. Aku tidak menyangka rumahmu, Profesor Sun, bisa terhubung ke laut melalui jembatan ini. Sungguh mengagumkan, puji Li Qian. Setelah memujinya, ia melanjutkan, ngomong-ngomong, aku baru saja dengar dari Rui Rui kalau salah satu hewan peliharaanmu, roh laut pasang surut, tinggal di teluk ini. Bolehkah aku datang dan melihatnya? Mendengar ini, Sun Hongyi tidak langsung menjawab pertanyaan Li Qian. Malah, ia membelalakan matanya dan menatap Li Qian, Rui Rui. Bocah nakal, kau panggil dia apa, Rui Rui? Kalian baru saja bertemu, dan kalian sudah saling memanggil seperti itu. Cepat katakan padaku, kata-kata manis apa yang kau gunakan untuk menipu keponakanku. Menghadapi pertanyaan Sun Hongyi, Li Qian menunjukkan ekspresi tak berdaya, Profesor Sun, Anda salah paham. Saya, ya, bicaranya terlalu cepat. Barusan, dia ngomong gitu tanpa sadar, tanpa mikir sama sekali. Kalau dipikir-pikir lagi, memang agak kurang pantas. Lagi pula, mereka berdua baru kenal sekitar 12 menit. Namanya memang agak terlalu intim. Li Qian buru-buru berbicara, tetapi Sun Hongyi yang marah tampaknya tidak mau mendengarkan penjelasannya. Di sampingnya, Sun Rui Rui melihat kejadian ini, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menolong, dia malah asyik menonton pertunjukan itu. Bersambung.